Mana tadi sound awal. Kalau yang mati tes 1. makan siang, uang transportasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Anggota DPRD Kota Palangkaraya dan juga Kabupaten Kapuas, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Palangkaraya dan Kabupaten Kapuas, pimpinan atau yang mewakili pimpinan perbankan, BUMN, BUMD, dan perusahaan-perusahaan yang ada di wilayah Kota Palangkaraya, serta hadirin tamu undangan sekalian. Tentang perseroan terbatas, pasal 1 ayat 3 yang menyatakan bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan. Banyak terdapat hal-hal Cuman sampai di aura kasih rupanya. Terima kasih Pak Kaban dan piagam penghargaan. Mohon berkenan untuk bisa
mengambil tempat di depan. Perwakilan atau pimpinan PT Indomarko. Kemudian pimpinan atau perwakilan PT Taspen Palangkaraya. Selanjutnya pimpinan atau perwakilan PT PLN Palangkaraya. Dan kemudian pimpinan atau perwakilan PT Bangkaltang. Mohon berkenan Ibu Penjabat Wali Kota Palangkaraya untuk menyerahkan CSR Award kepada ada pasang surut, dan tentunya kita ingin bersama-sama tingkatkan kembali kualitas kerjasama kita dalam bentuk digitalisasi, ya. Karena saat ini seluruh pemerintah daerah juga sedang berlomba-lomba untuk meningkatkan kapasitas digitalisasinya di dalam proses penyelenggaraan pemerintahannya. Ini semua demi kemajuan masyarakat kita. Bapak Ibu sekalian, atau pengangguran, angka pengangguran terbuka, ya, itu tentunya akan mengurangi pengangguran. Nanti polanya seperti apa untuk matchmaking programnya, untuk matchmaking kebutuhannya, ya. Tapi ini akan saya lempar kepada teman-teman di forum CSR, akan saya lempar kepada dunia usaha untuk bisa menyerap pengangguran atau angka pengangguran di Kota Palangkaraya dan untuk masyarakat yang mereka di Kota Palangkaraya. Baiklah Bapak Ibu sekalian, demikian kiranya hal-hal yang perlu saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih, saya mengapresiasi kepada kita semua, tetap bersemangat, tetap kompak dalam forum ini, dan untuk kerjasama-kerjasama yang lain, silakan nanti ada yang menginisiasi juga dari perguruan tinggi, kita akan berkolaborasi dari pihak-pihak lain, pengusaha dan sebagainya, tentunya dengan program-program yang jelas, yang memang langsung merujuk kepada masyarakat, khususnya di Kota Palangkaraya. Demikian, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami aturkan Ibu Penjabat Wali Kota Palangkaraya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang Bapak Ibu. Permohonan maaf kami ucapkan pada Bapak Ibu sekalian atas pelaksanaan kegiatan ini mungkin dirasa kurang maksimal. Jadi kami mohon maaf sebelumnya. Nah, pada kesempatan sesi diskusi ini kami akan menyampaikan beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Nanti mungkin kami selanjutnya akan minta next, coba. Nah, jadi saya sampaikan ada 3 poin komponen good governance yang perlu tadi sudah disampaikan oleh Bu PJ Kota
bahwa kami pemerintah tidak bisa bekerja sendiri tanpa ada bantuan dari Bapak Ibu, pihak dunia usaha ataupun sektor swasta. Begitu juga dengan pihak masyarakat sudah memiliki Perda TJSL nomor 2 tahun 2016, di mana di sini kita diatur tentang bidang kerja kita. TJSL selama ini ada masalah pendidikan, kesehatan, infrastruktur, olahraga, sosial, pelestarian lingkungan hidup, usaha ekonomi kerakyatan, pemberdayaan masyarakat, serta bidang yang berdampak terhadap masyarakat lainnya. Nah, inilah bidang-bidang yang kita kerjasamakan. Dan Perwali nomor 13 tahun 2017 serta tentang petunjuk pelaksana Perda nomor 2 tahun 2016 tadi. Kemudian juga ada keputusan wali kota, kita sudah membentuk yang namanya Forum Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan di Kota Palangkaraya, namanya forum csr.palangkaraya.go.id. Nah, ini bisa nanti kita sosialisasikan secara tersendiri acaranya. Di sini akan terdapat laporan-laporan selama ini pelaksanaan kegiatan kita, dan kemudian di dalam forum dalam website itu masyarakat juga bisa memunculkan usulan kegiatan yang akan nanti direspon oleh Bapak Ibu sekalian. Nah, ini berdasarkan rekapitulasi selama, kemudian setelah realisasi kemudian ada pendatangan berita acara hingga pencatatan laporan, dan kami akan selalu melakukan monitoring evaluasi terhadap semua kegiatan bentuk bantuan dari pihak perusahaan. Nah, jadi ini secara formal SOP-nya akan tetap kita jalankan, tapi secara kedaruratan itu juga tetap berjalan laporan tadi melalui website forum CSR. Jadi supaya jangan sampai administrasinya tidak tercatat. Karena kemarin pernah OPD bilang kami pernah langsung dapat bantuan dari perusahaan tapi tanpa melalui sekretariat forum CSR, dan akhirnya tidak terekapitulasi Bapak Ibu. Jadi itu kasihan. Nah, usulan masyarakat yang tidak terakomodir di dalam musrenbang mungkin selalu dilaksanakan di awal tahun untuk mendapatkan sistem perencanaan yang dilaksanakan dari bawah. Usulan dari Lampung di rencana kerja OPD hanya 200 Bapak Ibu yang bisa. Nah, inilah yang nanti konsep kami ke depan akan kami lempar ke perusahaan, silakan 50% tidak tertampung di dalam APBD kita. Nah, inilah makanya nanti menyangkut dengan poin 2, tema pembangunannya akan menyesuaikan dengan isu strategis yang terjadi di tahun depan. Misalnya terkait masalah inflasi, saat tersebut. Jadi ada skala tematiknya. Ini akan nanti kita musyawarahkan di awal tahun supaya nanti ke depan kita bisa lebih fokus dalam pelaksanaan kegiatannya. Mungkin ini ya konsep yang akan kita tawarkan nanti di tahun depan, dan setelah pembentukan forum CS nanti kita akan rapat internal untuk forum CSR atau TJSL. Tahun 2021 total kawasan kumuh itu adalah 235,49 hektar. Ternyata di 2022 hanya berkurang 189,02 hektar. Tersisa biar kita tuangkan dalam kegiatan penanganan kawasan kumuh, baik itu perumahan, air bersih, sanitasi, kemudian jalan lingkungan, proteksi kebakaran, dan lain-lain. Next, totalnya hampir 31.571 untuk kolaborasi kawasan kumuh di tahun 2022. Nah, inilah yang nanti ini salah satu contoh tematik yang akan kita coba gali nanti ke depan, supaya nanti kita bersama-sama untuk bisa menangani satu isu strategis yang buat nanti ke depan kita bisa mencapai suatu tujuan bersama dalam memberikan investasi maupun yang lain. Jarang sekali sebenarnya demo-demo yang ada di Kota Palangkaraya, sangat jarang. Ya, yang demo itu dari luar malah sebenarnya, bukan dari asli Palangkaraya. Ya. Karena suka tidak suka ya, mau tidak. Nah, namun demikian ada beberapa hal yang menjadi ganjalan, ketika Palangkaraya ini. Mungkin selama saya di sini saja ya, saya lihat hampir 21 tahun lebih saya di Palangkaraya, dan ada 30 kelurahan ya, 30 kelurahan di wilayah Kota Palangkaraya yang saat ini memang
kalau tidak bisa kita katakan 3T ya, ini wajahnya masih wajah desa dan wajah hutan. Nah, koneksi antar wilayah ini belum belum terjalin dengan baik ya. Misalnya saja yang tinggi, kalau yang boleh ditoleransi 0,03 FN sebenarnya. Nah kita ini mungkin lebih. Nah ini mungkin ada didi-didi kita yang keropos atau segala macam yang cepat awak kita. Nah ini karena mungkin itu tadi semua memakai mengkonsumsi air tanah. Mungkin sebagian juga ada yang air yang dari kanggiling, ada air pemasak juga, itu mungkin bagus. Cuma rata-rata masyarakat kita lebih banyak suka pakai air tanah lebih murah katanya. Lebih murah. Padahal dari rumahnya kecil lagi kan, dari ujung nggak sampai 10 meter. Jadi misalnya kita sosialisasikan kembali agar supaya hal-hal yang menyangkut hajat hidup orang banyak ini bisa kita perbaiki, ya, kita perbaiki. Kalau katakan bahwa setelah itu Jawa Tengah provinsi, Pak Ganjar itu sudah ada beberapa pegawai beliau ASN itu adalah penyandang disabilitas. Jadi kekurangan bukan berarti tidak bisa sama sekali ya, tapi pasti ada kelebihan dari orang yang berkekurangan. Baik, kemudian lansia, bantuan untuk lansia, orang tua lanjut usia. Spesifikasinya itu disampaikan oleh Pak Kadis, lebih jelas nanti bisa ditanyakan kembali. Selanjutnya saya kira bagus ya, sebelum nanti mungkin saya bicara masalah lingkungan, tapi perlu kita cermati apa yang disampaikan paparan oleh Pak Dodi tadi dan Kepala Badan Litbang, bahwasanya memang terkait dengan bagaimana mitra perusahaan itu bisa berkontribusi terhadap pembangunan Kota Palangkaraya dan teradministrasi dengan baik begitu. Tadi Pak Dodi sudah membuatkan SOP begitu ya. Nah, saya kira ini kalau misalnya disepakati ya, saya kira kedepannya kan kebetulan akan berakhir ya Pak ya, ininya ya akan berakhir dan nanti akan di-SK-kan kembali. Cadangan investasi bagi pemerintah dalam pemutaran dia maksudnya. Ada beberapa sektor bisnis yang tidak terdeteksi tanpa izin, tanpa pajak dan sebagainya yang bisa berproses, yang menyebabkan kita menjadi bersaing berat untuk bisa bertahan. Contohnya bisnis rumahan, makanan, minuman, yang sebetulnya memperbankan agar nanti kami meminimalisir program kegiatan CSR dalam bentuk uang cash. Kami sangat meminimalisir itu masalah uang cash. Jadi kalau bisa bentuknya barang atau program. Karena ini sangat sangat rentan ya kalau dalam bentuk uang cash. Kecuali misalnya Bapak Ibu langsung memberikan ke masyarakat tanpa melalui kami para aparat pemerintah dan kami cukup laporannya saja. Nah itu pernah dilakukan waktu itu Bangkalteng ya, waktu di saat pandemi di tahun 2020 mereka memberikan hampir 600 juta bantuan kepada pedagang kaki lima sekota Palangkaraya. Satu orang 300.000 kalau nggak salah. Nah kami sarankan setiap penerima bantuan untuk membuka rekening Bangkalteng dan uangnya langsung ke masyarakat tanpa melalui kami. Nah itu kalau seandainya uangnya berbentuk itu silahkan langsung ke masyarakat. Nah kalau itu tetap dilaporkan berapa jumlahnya supaya nanti ke depan agar bisa yang belum masuk, atau apakah perusahaan ini harus perusahaan, apakah misalnya kayak UMKM yang transaksinya 1 tahunnya di atas berapa miliar itu masuk, mungkin ini apa definisi dari perusahaannya di sini mungkin nanti bisa lebih luaskan lagi, karena saya yakin di Kota Palangkaraya banyak perusahaan yang memang ada, atau mungkin masukan dari Pak Boy tadi, perusahaan mana yang tidak berizin ya, tapi transaksi. Siapa tahu di sini kita bisa membuka lahan, tetapi permasalahannya itu kami dalam membuka lahan. Jadi lahan-lahan yang ada sekarang itu kebanyakan sudah dipergunakan untuk peningkatan hortikultura, sayur mayur dan buah-buahan.
untuk meningkatkan tanaman pangan, kita membutuhkan perluasan areal yang pengerjaannya itu tidak mudah. Itu membuka lahan yang baru dibuka itu memerlukan alat berat. Di sini permasalahan kami untuk meningkatkan khususnya tanaman pangan. Buka area lahan untuk pertanian padi, tapi kami belum bisa basicnya mungkin juga sudah terinfokan bahwa sebenarnya dari tahun 2019 Pak, kami dari arahan Kementerian BUMN sudah membuka rekrutmen untuk teman-teman disabilitas. Tapi teknisnya ini memang rekrutmennya terpusat di kantor pusat Pak. Jadi dari teman-teman kantor pusat ini akan bergabung rekrutmennya dengan skema rekrutmen bersama melalui FHCI atau Forum Human Capital Indonesia. Jadi mungkin bisa diinfokan Pak kepada teman-teman disabilitas bahwa memang setiap tahunnya Kementerian BUMN membuka peluang tersebut. Di Taspen sendiri pun sudah banyak Pak teman-teman disabilitas yang bekerja, asalkan dengan batasan bisa mengoperasikan alat-alat seperti komputer, gitu, Pak. Semua yang sudah hadir, kiranya apa yang kita bicarakan hari ini, yang sudah kita berikan, penghargaan dan sebagainya, reward dari pemerintah Kota Palangkaraya itu semakin mendorong Bapak Ibu untuk bisa lebih lagi kita bisa berkolaborasi, bersinergi bersama. Apa yang bisa kita lakukan untuk kota kita tercinta ini? Apalagi kita tahu bahwa sebentar lagi kita akan punya status baru sebagai ibu kota penyangga dari IKN. Untuk itu PR kita banyak, tidak hanya dari para pengusaha tapi juga dari pemerintah kota. Diperlukan kerjasama dan kolaborasi kita sekalian. Terima kasih Bapak Ibu, luar biasa. Tepuk tangan sekali lagi dong yang lebih meriah untuk kita semua. Kami tutup acara ini. Terima kasih Pak Kaban, Pak Kabid, semua kepala perangkat daerah yang masih bertahan sampai sekarang. Terima kasih Bapak Ibu, sungguh luar biasa. Untuk itu kami sampaikan terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Sahe, salam sejahtera dan selamat siang. Bapak Ibu sudah dulu. Silakan untuk Pak Kaban, Bapak Ibu kepala perangkat daerah atau yang mewakili dan juga Bapak Ibu dan Sebagian